Halo guys, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Ada saya, Rizky Ozan, dan Perkenalkan, nama saya Tias Enggar Oktaviani. Perkenalkan, saya Lasmanoni dari AKP D2. Perkenalkan, ini dosen mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah kami, Muhammad Abdul Muiz. halo guys. Di sini saya akan melanjutkan materi kelompok sebelumnya yang dengan materi penyiapan neraca laju. Ya, di sini langsung masuk saja kita ke langkah ketiga, yaitu menyiapkan neraca percobaan setelah dilakukan penyesuaian. Dalam langkah ini, masing-masing saldo rekening di dalam kolom neraca percobaan yang belum disesuaikan digabung dengan ayat penyesuaian yang berhubungan. Penggabungan jumlah yang dimasukkan ke dalam dua kolom akan sama dengan pencatatan ayat penyesuaian di dalam jurnal dan kemudian diposting ke rekening buku besar. Untuk rekening-rekening yang tidak dipengaruhi oleh adanya penyesuaian seperti misalnya kas, utang usaha, dan penghasilan jasa, saldo rekening tersebut langsung dipindahkan ke kolom neraca percobaan yang telah disesuaikan ke kolom debit atau kredit. Jika suatu rekening mempunyai saldo debit, maka kolom neraca percobaan yang belum disesuaikan jumlah yang tercantum pada kolom debit penyesuaian akan naik. Sebaliknya, saldo kredit penyesuaian akan turun. Pada beberapa kasus, suatu rekening kemungkinan tidak memiliki saldo di dalam kolom neraca saldo yang belum disesuaikan. Di dalam kasus tertentu, jumlah yang disesuaikan langsung disajikan ke dalam kolom neraca saldo. Ya, langkah keempat yaitu sajikan setiap saldo rekening di dalam kolom neraca saldo yang telah disesuaikan. Rekening aktiva, kewajiban, dan rekening modal pemilik disajikan pada kolom neraca, baik kolom debit maupun kolom kredit. Rekening pendapatan disajikan pada kolom laba rugi pada kolom kredit, dan rekening biaya disajikan pada laporan laba rugi kolom debit. Dengan kata lain, rekening-rekening dipilih berdasarkan pengklarifikasian di dalam laporan keuangan. Saya akan menjelaskan yang pertama tentang penyiapan neraca lajur, yang kedua penyusunan laporan keuangan, dan yang ketiga tentang jurnal penyesuaian. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang penyiapan neraca lajur. Langkah yang kelima yaitu jumlahkan kedua kolom pada laporan rugi laba dan kedua kolom pada neraca. Hitunglah perbedaan antara jumlah yang tercantum pada kedua kolom laporan rugi laba dan masukkan selisih tersebut sebagai jumlah penyeimbang di dalam laporan keuangan tersebut. Hitung kembali jumlah yang tercantum di dalam 4 kolom, termasuk di dalamnya adalah jumlah penyeimbang. Setelah semua jumlah disajikan, baik di dalam kolom laporan rugi laba maupun kolom neraca, keempat kolom dijumlahkan dan jumlahnya dicantumkan pada masing-masing kolom paling bawah. Laba bersih atau rugi bersih untuk periode bersangkutan ditentukan dengan menghitung perbedaan antara jumlah yang tercantum pada kedua kolom laporan rugi laba. Sebagai ilustrasi adalah jumlah yang tercantum pada kolom-kolom laporan rugi laba berikut ini. Total pada kolom kredit sebesar 20.500, total pada kolom debit sebesar 18.024. Perbedaannya sebesar 2.476. Dari ilustrasi di atas, pendapatan yang dihasilkan sebesar 20.500
lebih besar dibandingkan dengan biaya yang terjadi pada periode yang sama sebesar 18.024, sehingga selisihnya 2.476 merupakan laba bersih. Selisih tersebut dicatat pada kolom debit laporan rugi laba sebagai penyeimbang kedua kolom tersebut dan juga dimasukkan ke dalam kolom kredit neraca. Karena laba bersih tersebut akan menaikkan modal pemilik. Jika jumlah pada kolom debit laporan rugi laba lebih besar daripada jumlah kredit kolom laporan rugi laba atau jumlah biaya lebih besar dibandingkan dengan jumlah pendapatan, maka selisih atau perbedaan tersebut merupakan rugi bersih. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang penyusunan laporan keuangan. Apabila saldo-saldo rekening telah dipilih dan dipindahkan ke kolom laporan rugi laba atau ke kolom neraca di dalam neraca lajur, langkah penyusunan laporan keuangan relatif lebih mudah. Laporan rugi laba pada gambar disajikan berdasarkan daftar saldo yang terdapat pada dua kolom laporan rugi laba. Laporan modal pada gambar dan neraca disajikan Baik, kita lanjut ke bagian selanjutnya yaitu neraca lajur. Neraca lajur itu apa sih? Biasanya kita kenal dengan sebutan neraca lajur atau worksheet atau kertas kerja. Sama aja. Neraca lajur itu bukan laporan keuangan ya, tetapi neraca lajur itu ada untuk mempermudah laporan keuangan. Maksudnya untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan. Kenapa? Karena neraca lajur ini berisi semacam ringkasan dari proses penyusunan laporan keuangan. Di sini ada neraca saldo yang sebelum disesuaikan, yaitu ada jurnal penyesuaian dan selisih ya, hasil antara neraca sebelum disesuaikan dengan jurnal penyesuaian ini ada neraca percobaan setelah disesuaikan, lalu ada laporan laba rugi dan neraca 5 kolom. Di sini biasa kita kenal dengan sebutan neraca lajur 10 kolom. Lalu bagaimana untuk menyusunnya? Di neraca saldo atau neraca percobaan sebelum disesuaikan itu langsung dimasukkan dari penyusunan neraca saldo sebelumnya, dari data sebelumnya. Semua akun yang ada mulai dari kas dan lain-lain langsung dimasukkan ke neraca percobaan sebelum disesuaikan, sesuai dengan posisinya antara debit dan kreditnya. Lalu jangan lupa di bawahnya di total dan harus balance. Lalu masukkan ayat-ayat jurnal penyesuaian yang sudah dibuat di kolom jurnal penyesuaian, di kolom yang kedua setelah neraca percobaan sebelum disesuaikan. Akun-akun ayat jurnal penyesuaian yang sudah ada di neraca saldo tidak usah ditulis lagi, tapi langsung masukkan angkanya saja, debit atau kreditnya. Tapi akun-akun yang belum ada maka ditulis di bawah neraca saldo sebelum disesuaikan. Di sini contohnya di laporan neraca lajur ini ada total dan ayat jurnal penyesuaiannya ditulis di bawahnya. Lalu angka-angkanya dimasukkan ke dalam kolomnya di jurnal penyesuaian. Setelah itu bagaimana untuk mendapatkan angka-angka atau saldo dari neraca saldo setelah disesuaikan? Tinggal dikalkulasikan saja antara neraca saldo sebelum disesuaikan atau neraca percobaan sebelum disesuaikan dengan penyesuaian. Yang tidak ada penyesuaiannya, maka tinggal masukkan saja langsung. Yang ada penyesuaiannya ditambah atau dikurang sesuai dengan posisi debit dan kreditnya, sesuai dengan akunnya masing-masing.
Setelah dapat hasilnya, lalu bagaimana untuk mengisi laporan laba rugi dan neraca? Ini mudah saja, yaitu tinggal dipindahkan akun real atau akun harta, akun aktiva yang terdiri dari harta, kewajiban, dan modal, itu langsung dipindahkan ke neraca. Jadi jangan dipindahkan ke laporan laba rugi, tapi langsung dipindahkan ke neraca, akun-akun yang berkaitan dengan harta, kewajiban, dan modal. Lalu akun-akun sisanya atau akun-akun yang berkaitan dengan laba rugi, pendapatan, pengeluaran atau beban-beban, itu langsung dimasukkan ke kolom laporan laba rugi. Semuanya setelah sudah dimasukkan ke posisinya masing-masing, ke neraca atau ke laba ruginya, jangan lupa di bawahnya di total. Seperti di contoh neraca lajur ini, di situ tertulis totalnya, tetapi hasilnya beda, tidak balance, seperti 3 kolom sebelumnya. Nah, bagaimana untuk cara membuatnya balance? Ya, ini nggak salah ya, ini memang pasti tidak balance, karena untuk menunjukkan hasil akhir di laporan keuangan nanti, apakah dia rugi atau laba, bagaimana modal awal atau modal akhirnya, karena tentu pasti berbeda. Dan untuk menghitungnya, seperti di neraca lajur ini, di kolom laporan laba rugi, di sini saldo kredit lebih besar daripada saldo debit. Lalu selisihnya antara debit dan kredit ini, kelebihannya di saldo kredit dipindahkan di bawah total saldo debit, maka di total lagi ke bawahnya jumlahnya akan balance. Ini menunjukkan bahwa perusahaan Melati Utama Jaya mengalami laba. Begitu juga dengan laporan neracanya. Yang debit kelebihan dan yang kredit kurang. Maka dihitung selisihnya, selisihnya yang dari debit dipindahkan ke kredit, lalu ditotal lagi ke bawahnya, maka hasilnya akan balance. Satu lagi, mohon maaf, di neraca lajur ini seharusnya tidak dibuat seperti ini. Harusnya tetap ditulis saldo aslinya berapa, terus selisihnya baru ditotal, maka hasilnya akan balance. Tapi kalau sudah dikurangin selisihnya dan selisihnya sudah tidak ada, harusnya selisihnya tidak usah ditulis lagi karena sudah balance. Baik, mungkin sekian. Terima kasih. Dalam pembahasan ini, saya akan membahas laporan laba rugi dan laporan perubahan modal perusahaan Melati Jaya Utama. Apa itu laporan laba rugi? Laporan laba rugi adalah bagian dari laporan keuangan perusahaan yang dihasilkan dari suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban sehingga menghasilkan suatu laba atau rugi bersih. Dalam pendapatan, ada pendapatan komisi, pendapatan appraisal, dan pendapatan lain-lain. Pendapatan komisi adalah uang imbalan atau jasa perantara dalam suatu transaksi. Pembayaran komisi ini dihitung menggunakan persentase dari pendapatan atau juga berdasarkan laba atau bonus. Nah, pendapatan appraisal adalah penaksiran, pemberian angka, serta penilaian dari hasil penganalisa terhadap sesuatu yang nyata. Kalau pendapatan lain-lain itu adalah pendapatan yang berasal dari sumber-sumber di luar kegiatan utama perusahaan, tidak termasuk dalam pendapatan operasi. Misalnya, pendapatan bunga, pendapatan sewa, pendapatan dividen, dan laba penjualan aktiva tetap, sehingga diperoleh total pendapatan seperti yang tertera. Nah, untuk biaya operasi ada biaya gaji, biaya komisi, biaya bunga, biaya penyusutan peralatan, biaya penyusutan bangunan, biaya prasarana umum, biaya iklan, biaya perlengkapan kantor, biaya asuransi. Nah, semuanya itu ditotal sehingga mendapatkan total biaya operasi. Untuk mendapatkan laba bersih, total pendapatan dikurang dengan total biaya operasi sehingga dapatlah laba bersih.
Nah, selanjutnya ada laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal adalah salah satu dari laporan keuangan yang harus dibuat oleh perusahaan yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih. Dalam perusahaan Melati Jaya Utama ini, ada modal awal 1 Juli, lalu ditambahkan dengan laba bersih bulan Juli, sehingga didapatkan total, lalu dikurangi dengan Prive Tuan Doni selama bulan Juli, sehingga menghasilkan modal akhir 31 Juli, seperti yang tertera.